Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Mengingat kita masih dalam keadaan pandemi virus corona, sehingga tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Alhasil, untuk mensiasatinya, kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Dan untuk melanjutkan materi kita pada hari ini, untuk pertemuan ketiga yaitu pada mata pembelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Fitria Ramayani. Ibu merupakan salah satu mahasiswi magang dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Oh iya, Ibu ingatkan kembali, kalian sebelum melakukan pembelajaran, Ibu harap kalian agar selalu berdoa dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi penting yang ada dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, mengetahui bahaya minuman keras, dan 2, menghindari mengkonsumsi minuman keras. Nah, materi pembelajaran kita hari ini membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Salah satu akhlak tercela yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminum minuman keras. Minuman keras dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khamar. Dalam segi bahasa, khamar diartikan sebagai menutup akal, dan dari segi istilah, khamar yaitu segala sesuatu minuman atau yang lainnya yang dapat memabukkan atau yang dapat hilangnya akal seseorang. Khamar di sini bukan hanya sesuatu yang diminum saja, tetapi sekarang khamar ada berbagai jenis, yaitu ada yang dihisap, ada yang disuntikan, dan yang ada berbentuk tablet seperti obat yang bisa diminum. Khamar digolongkan sebagai minuman yang haram dan termasuk dosa besar apabila mengkonsumsinya. Penjelasan khamar disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muhtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Larangan meminum khamar juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man syaribal khamra fid dunya
Tsumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminum khamar di dunia, kemudian dia tidak bertaubat, maka diharamkan dia meminum khamar di akhirat. Dari penjelasan tersebut telah jelas bahwa apabila orang yang meminum khamar itu tergolong dengan dosa besar, karena khamar termasuk minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis minuman keras ada 4 macam yang kita ketahui, yaitu yang pertama yang dibuat secara tradisional yang disebut dengan inkubasi, seperti air aren atau air kelapa yang didiamkan selama 1 hari atau 1 malam. Yang kedua yang dibuat secara fermentasi seperti vodka, whisky, rin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu wine. Wine itu dari saripati buah-buahan seperti anggur, apel yang bisa dijadikan minuman keras. Dan yang terakhir yaitu sake. Sake itu terbuat dari air rendaman beras yang dapat memabukkan apabila dikonsumsi. Hikmah dilarangnya meminum khamar. Islam melarang kita meminum khamar bukan tanpa alasan, dan alasan tersebut tidak bisa kita pikirkan secara logika. Adapun hikmah dilarang meminum khamar antara lain yang pertama, menjaga kesehatan jasmani, antara lain menghindarkan kita dari penyakit paru, ginjal, liver, dan menyehatkan syaraf. Yang kedua yaitu menghindari dari perilaku jahat oleh sebab kita meminum minuman keras. Yang ketiga yaitu mencetak generasi penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berpikiran jelas dan logis. Yang kelima yaitu menciptakan ketentraman, kedamaian, dan keamanan bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu akibat dari mengkonsumsi minuman khamar. Mengkonsumsi minuman khamar banyak dampak negatif, antara lain yaitu dapat menyebabkan mabuk hingga pingsan. Yang kedua, apabila minuman khamar tersebut dikonsumsi dalam jangka panjang, maka akan menyebabkan gangguan syaraf seperti kita hilangnya kesadaran dan tidak berfungsinya organ-organ tubuh di dalam tubuh kita, sehingga akan menyebabkan gangguan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, dimurkai Allah dan dijauhi masyarakat. Dan yang keempat yaitu tidak mendapatkan rahmat Allah karena kita mengkonsumsi minuman haram. Ya, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini yaitu hindarilah akhlak tercela yang dapat membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Ibu berpesan agar kalian selalu jaga kesehatan dan selalu makan makanan bergizi dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.